usaha milik negara. Tentunya badan usaha milik negara ini tujuannya untuk menciptakan devisa, yang kemudian devisa ini untuk menjadi sumber penghasilan negara. Nah, negara tentunya akan dikembalikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, contohnya kita tanam karet di sini, nanti hasilnya itu bukan untuk kita pribadi, nanti masuk kepada negara. Nah, nanti dalam transaksi kita ada bayar pajak-pajak, kemudian ada kewajiban lain. Nah, jadi intinya bahwa Inhutani BUMN hadir di sini untuk kepentingan kita semua, kepentingan negara dan untuk kepentingan tentunya paling utama adalah untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar daripada areal kita ini, di sekitar kita. Nah, Inhutani ini punya program CSR. Nah, kita punya kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat di sekitar kita, baik itu berupa kepentingan untuk peningkatan perekonomian. Salah satu contohnya untuk bantuan peningkatan untuk usaha-usaha kecil atau home industry. Kemudian yang kedua, kewajiban terhadap misalnya dalam bidang pendidikan, kita punya kewajiban juga membantu sarana-sarana pendidikan yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian ada juga karena kita ini ada mangrove, kita dan ada potensi wisata, sehingga kita kerjasama dengan masyarakat yang ada mangrove-nya. Kita bikin kelompok tani sadar wisata yang sekarang sudah terbentuk jadi wisata mangrove yang berada di Mentawai. Dari awalnya kita itu PT Inhutani itu sejak tahun 2015, siapapun tidak ada yang bermimpi itu mangrove bahwa mau kita jadikan wisata itu untuk di Kelurahan Mentawai itu. Alhamdulillah pada saat itu ada pimpinan Batu Ampar namanya Pak Beni mengajak saya untuk ke Semarang saat itu. Jadi ke Semarang saya melihat itu dengan Pak Taufik, kenapa di Semarang itu menanam mangrove hanya berkelompok-kelompok. Nah, sedangkan kita di Kalimantan Timur khususnya di PT Inhutani itu mangrove-nya konservasinya sudah disiapin alam. Kenapa kita tidak manfaatkan? Nah, dorongan itulah artinya kita sudah berpikir bersama-sama PT Inhutani. Kenapa tidak dimanfaatkan itu mangrove? Akhirnya saya berpikir dengan teman-teman Popdarwis itu anggota kelompok ini kerjasama dengan PT Inhutani, bagaimana kalau kita buka artinya wisata itu untuk objek wisata mangrove. Nah, saya Pak Taufik maupun Pak Beri, kita itu bagian keuangan ini, Pak Mutar, ayo sudah Pak Lamali kita laksanakan. Alhamdulillah, kami artinya Popdarwis itu wisata mangrove Mentawai ini bukan artinya berkat juga artinya dari PT Inhutani itu. Kami sudah Mentawai ini sudah ikut 2 kali lomba tingkat nasional. Sudah 2 kali ikut lomba tingkat nasional, namun kami belum dapat juara. Pertama itu dari PT Inhutani sendiri yang mengajukan untuk ikut lomba, dihadiri untuk tim itu dari Kementerian Pariwisata untuk tim penilainya. Kita sudah masuk di 10 besar. Nah, 2019 lagi itu dari perguruan tinggi. 170 desa wisata se-Indonesia yang lolos ikut berlomba itu hanya 20, termasuk Kalimantan Timur itu Mentawai mewakili.
ya kami ya tidak juga dapat, karena kita ternyata yang tidak dapat nilai adalah tidak mempunyai SK, tidak mempunyai SK bupati. Nah, saya tanya sama pimpinan PT Indotani karena itu konservasi, tidak berani kalau tidak kerjasama dengan PT Indotani dengan pemerintah daerah supaya mengeluarkan itu SK. Nah, untuk destinasinya kami di Mentawir itu tidak lepas dari semua dari bantuan CSR PT Indotani, Pak. Nah, itu destinasi kita. Hanya tenaganya dan pemikirannya saja untuk di lapangan kami ini Kopdarus, tapi semua dana itu dari PT Indotani. Alhamdulillah, kami terangkat Mentawir adalah PT Indotani. Terangkat Mentawir adalah PT Indotani. Saya tidak artinya hanya merekayasa, itu begitu sudah sejarahnya Mentawir itu, perkembangannya. Itu adalah Indotani. Mudah-mudahan artinya ini selalu maju adanya IKN ini. Indotani kerjasama dengan masyarakat, apalagi ditambah dari keamanan tadi dari Kopdar tadi itu. Mudah-mudahan selalu kerja ada masalah apa yang disampaikan pimpinan dan ketua Kopdar tadi itu. Kalau ada masalah jangan sendiri-sendiri. Mari kita pecahkan bersama. Itu harapan kita bersama. Itu harapan kita bersama. Masyarakat Mentawir itu lebih enak diatur. Lebih enak diatur. Tapi kalau susah diatur itu orangnya mungkin keluar dari Mentawir. Ya, itu sebenarnya. Enak Mentawir. Ya, mudah-mudahan selalu demi bulan, karena hanya COVID ini aja, Pak. Coba nggak COVID itu Mentawir insya Allah ramai sudah. Maka sudah ada itu homestay-nya, sudah ada itu dibina juga dengan. Nah, itu produk kami. Nah, itu produk-produk itu dari Kopdarwisnya, kemudian itu ini sekarang kita bikin sirup. Saya lupa bawa sirup mangrove-nya tadi. Sirup mangrove, dodol mangrove, kukur mangrove. Kemudian itu tadi saya bawa lagi itu bolu dari jagung. Itu semua kreatifnya dari kelompok kami. Nah, ini lagi karena kami lagi dengan Indotani. Itu karena potensi itu bambu di wilayah Mentawir itu, Pak. Potensinya bambu. Maka dibina lagi bahwa melewati kolaborasi dengan PLN, kami didatangkan pengrajin dari Sumedang. 1 bulan kami sudah bisa memproduksi ini, sudah banyak itu. Ya, memproduksi banyak. Ini hasilnya kami. Makanya saya di PPU, insya Allah mau dikembangkan terus PPU ini untuk Mentawir kerjasama berkah dengan PT Indotani. Saya rasa itu pengembangannya untuk informasi dari Mentawir. Saya tidak bilang tadi tidak boleh panjang-panjang, tidak boleh banyak-banyak, nanti dah habis 2 hari. Kalau saya cerita tentang isi-isinya mangrove itu sebenarnya ya kepitingnya, udangnya, ikannya, itu kakap mangrove-nya ada, udang mangrove-nya ada, kepiting mangrove ada, semua ada. Karena mangrove. Ya, Pak Ferry, terkait kegiatan hari ini, Pak, Bapak bisa jelaskan apa-apa saja? Orang banyak bisa buat beginian. Kegiatan pada hari ini adalah sebetulnya kegiatan ini adalah kegiatan rutin setiap tahun. Karena PT Indotani 1 itu punya kewajiban terhadap masyarakat yang namanya CSR, yaitu bantuan untuk pembinaan masyarakat di sekitar areal kawasan PT Indotani 1. Tadi kita sudah melakukan penyerahan bantuan terhadap wisata mangrove. Wisata mangrove ini berada di dalam kawasan PT Indotani 1 yang luasnya itu kurang lebih 2000 hektar. Nah, PT Indotani 1 bekerja sama dengan masyarakat Mentawir membuat suatu kelompok sadar wisata yang kemudian kita bangun sama-sama wisata pemanfaatan jasa wisata mangrove. Yang saat ini jasa wisata ini punya jembatan yang kami bangun dari kayu ulin
sepanjang 500 meter. Kemudian di samping itu ada kami buat semacam kotis-kotis juga. Dan selanjutnya ini pada hari ini kita menyerahkan bantuan kurang lebih 150 juta secara bertahap. Yang sebelumnya tahun-tahun sebelumnya dana yang kita sudah berikan sudah kurang lebih sekitar 600 juta. Dan alhamdulillah saat ini potensinya sudah mulai bisa digali. Di sana itu dari mangrove itu sudah bisa kita pasarkan sirup mangrove, bahkan dodol mangrove. Kemudian ada juga bahkan kopi mangrove. Di samping itu tahun ini kita akan membuat karamba ikan di bawah mangrove itu. Kita akan bangun karamba ikan, ikan apa namanya? Ikan khas di sana. Ada namanya ikan belana. Kemudian ada karamba kepiting. Di sana potensi kepiting cukup banyak sehingga itu kita coba akan kembangkan. Kemudian di samping daripada itu ada juga terdapat hutan bambu kurang lebih seluas ada 100 hektar. Nah, kita sudah mendatangkan tenaga ahli untuk membuat kerajinan ini dan alhamdulillah kemarin sudah datang dan saat ini sudah mulai berproduksi. Nah, produksinya berupa ini nih. Ini produksi bambu ini. Saat ini adalah merupakan produk daripada kelompok sadar wisata yang ada di Mentawir sana. Nah, ini kebetulan di sana ada ke hutan mangrove. Di samping hutan mangrove itu terdapat hamparan bambu itu. Nah, maka bambu itu kita coba manfaatkan yang saat ini produknya ini seperti ini. Dan ini sudah mulai dipasarkan. Ya. Kemudian selanjutnya pada hari ini juga kita telah menyerahkan bantuan PUKK namanya. Yang sebelumnya kita sudah menyerahkan bantuan kepada pengusaha kecil yang ada di sekitar kawasan hutan ini kurang lebih sudah hampir 600 juta. Dan pada hari ini kita menyerahkan bantuan kurang lebih ada sebesar 66 juta.